Langkah kecil yang mengubah dunia, cerita tentang harapan. Halo semua. Selamat datang channel di Kisah Motivasi, tempat kita menemukan inspirasi dari kisah-kisah luar biasa. Pernahkah kamu merasa bahwa usaha kecilmu tidak berarti apa-apa? Atau kamu merasa langkah-langkah kecil yang kamu ambil tidak akan mengubah apapun? Kali ini kita akan membahas sebuah kisah. Bagaimana seorang pemuda biasa bernama Raka bisa membuktikan bahwa setiap langkah bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, di sini coba kalian simak kisah yang akan saya ceritakan, agar pesan yang disampaikan di dalamnya bisa dipahami dan menjadi motivasi untuk kalian semua. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda biasa yang bernama Raka. Raka ini merupakan seorang pemuda biasa, seperti halnya pemuda lainnya yang hidup di desa itu. Ia hanyalah seorang anak petani yang setiap harinya selalu rajin membantu orang tuanya di ladang, demi untuk keberlangsungan hidup. Tetapi prinsip dan moto hidupnya yang membedakan Raka dengan pemuda yang lain ialah dirinya percaya kalau seberapapun langkah kecil yang kita lakukan saat ini, pasti bisa membawa perubahan besar untuk kedepannya. Namun orang-orang di desa malah sering mengolok-ngolok kepercayaan Raka ini. Dirinya sering dianggap aneh karena berpikir demikian oleh warga desa. Tepat pada suatu hari kemarau panjang tiba, mengakibatkan desa yang ia tinggalin dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Hujan yang tak kunjung datang, mengakibatkan ladang-ladang mulai mengalami kekeringan. Sungai yang merupakan satu-satunya sumber air jernih di desa itu, juga mulai berubah menjadi aliran kecil, dan nyaris menghilang tak tersisa. Para petani pun mulai kehilangan harapan. Bagaimana nasib kehidupan kita ke depannya? Mereka menganggap ini adalah nasib yang tidak bisa mereka ubah. Raka yang pada saat itu tengah melihat kegelisahan yang terjadi di desanya. Dirinya mulai teringat dengan sumber air yang berada tepat di belakang bukit yang ada di desa itu. Sumber air itu ia temukan beberapa hari yang lalu, pada saat dirinya tengah mencari kayu bakar ke atas bukit. Meski sumber air yang Raka lihat tidak terlalu banyak, namun ia yakin kalau sumber air itu bisa menjadi awal solusi bagi desanya. Dika akhirnya memberitahukan keberadaan sumber air itu kepada penduduk desa, dan mengajak para penduduk di sana untuk bekerja sama, mencoba membuat sebuah saluran dari sumber air yang berada tepat di balik bukit. Akan tetapi apa kalian tahu? Semua ucapan Raka dianggap mustahil untuk dilakukan, karena melihat jarak dari sumber air ke desa cukup jauh, dan debit air yang mereka rasa kecil, tidak akan cukup untuk mengairi semua ladang yang ada di desa. Raka yang di sana mencoba meyakinkan penduduk desa. Kita coba saja memulai dengan langkah kecil sembari menunggu hujan datang. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya jika kita tidak pernah mencobanya, kata Raka. Akan tetapi, para penduduk desa yang sudah sangat merasa putus asa, tidak menghiraukan perkataan Raka, yang kemudian pergi begitu saja. Raka pun akhirnya mulai bergerak sendirian. Dengan berbekal alat-alat sederhana, berupa sebilah golok, dirinya mulai memotong beberapa bilah bambu, yang akan dirinya gunakan untuk mengaliri air nantinya. Setelah dirasa cukup, Raka mulai merangkai saluran kecil dari sumber mata air itu menuju desa. Terlihat beberapa penduduk desa mulai mengejeknya. Apa gunanya aliran air sekecil itu? Itu semua tidak akan cukup untuk mengairi semua ladang yang ada di desa kita, kata seorang petani tua. Tetapi Raka tidak memperdulikan kata-kata petani tua itu. Ia terus memasang bilah-bilah bambu, sembari mengikatnya, agar salurannya yang dia buat, menjadi sedikit kokoh dan bisa bertahan lama. Perlahan-lahan, saluran air itu mulai terbentuk, dan mulai bisa mengalirkan air sedikit demi sedikit. Beberapa anak muda di desa mulai memperhatikan usaha Raka. Mereka yang mulai terinspirasi oleh semangat Raka, yang pada akhirnya ikut membantu dirinya. Ada yang membantunya mengambil dan memasang bilah bambu, ada juga yang membantu membuat kolam penampungan air. Di sana, rasa gotong royong mulai sedikit demi sedikit mulai terbentuk, yang akhirnya saluran air itu bisa selesai lebih cepat dari yang Raka bayangkan sebelumnya. Aliran air dari sumber mata air itu mulai mengisi kolam-kolam penampungan yang sudah dibuat di sekitar desa. Tidak lama kemudian,
Satu persatu, kolam-kolam penampungan mulai terisi. Para penduduk desa mulai ikut mengambil air dari kolam-kolam, yang kemudian mereka gunakan untuk menyiram ladang yang sudah sangat mengering. Perlahan-lahan, ladang yang sebelumnya kering mulai hijau kembali. Penduduk desa yang pada awalnya pesimis, serta mereka yang pada awalnya mengejek usaha Raka, kini mulai ikut bergabung dalam usaha menjaga dan memperluas saluran air tersebut. Kini saluran air yang dibuat sudah mulai disebar secara merata ke ladang-ladang warga. Kekompakan di desa pun mulai kembali tumbuh, dan harapan yang sempat hilang perlahan kembali. Namun, ternyata tantangan tidak berhenti di situ. Ketika desa sudah mulai makmur, datanglah perwakilan dari sebuah perusahaan besar yang ingin membeli sumber mata air untuk kepentingan bisnis mereka. Mereka menawarkan uang dalam jumlah yang sangat besar kepada kepala desa dan para penduduk desa, demi untuk bisa menguasai sumber mata air yang ada di desa tersebut. Raka yang mendengar kabar ini, segera mengumpulkan penduduk desa. Ia mulai berbicara. Dirinya mengingatkan mereka tentang perjuangan yang telah mereka semua lakukan bersama. Air ini bukan hanya milik kita, tapi juga milik anak cucu kita nanti. Jika kita menjualnya, kita mungkin mendapatkan uang yang banyak sekarang. Tapi, apa yang akan terjadi pada masa depan desa kita? Ingatkan kalian tentang bagaimana kekeringan yang sebelumnya terjadi pada desa kita, katanya Raka dengan penuh semangat. Penduduk desa yang mendengar kata-kata Raka mulai tersentuh dan mengingat kembali perjuangan serta nasib mereka sebelum adanya sumber air tersebut. Penduduk desa akhirnya sepakat untuk menolak tawaran perusahaan itu, dan sebagai gantinya, mereka memutuskan untuk mengelola sumber air yang telah mereka buat secara mandiri, dengan membentuk sebuah koperasi desa. Dengan mengelola pendapatan dari sana, mereka mulai membangun infrastruktur yang lebih baik, demi memastikan pasokan air yang berkelanjutan. Lama-kelamaan, desa yang Raka tinggali tidak hanya berhasil mengatasi kekeringan, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan sumber daya air. Desa itu mulai dikenal sebagai tempat yang berhasil bangkit dari keterpurukan melalui kerja keras dan kebersamaan yang mereka lakukan. Raka pun mulai diundang ke berbagai tempat untuk berbagi kisah cerita dan berkat usahanya. Raka tidak hanya menghidupkan kembali desanya yang hampir putus asa, tetapi juga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Ia membuktikan bahwa harapan bisa dimulai dari langkah kecil, asal dilakukan dengan ketekunan dan keyakinan. Nah kawan, bagaimana dengan kisah cerita yang sudah diceritakan? Tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk dilakukan. Bahkan, langkah kecil sekalipun dapat menjadi awal dari perubahan besar. Seperti Raka, kita sejatinya memiliki potensi untuk mengubah dunia, tergantung dari diri kita sendiri. Berani memulai, atau malah berhenti dan pasrah akan keadaan. Sekian kisah motivasi kali ini. Saya harap pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih.